Pemerintah dipastikan akan menyapu bersih pegawai honorer pada November mendatang. Dalam kebijakan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas berjanji tidak akan gegabah. Bahkan, dia memastikan akan menghindari PHK terhadap pegawai honorer yang akan dihapus statusnya tersebut. Kendati demikian, sejumlah anggota DPR RI Komisi 2 meminta Azwar Anas untuk sungguh-sungguh menyelesaikan rekrutmen tenaga honorer yang kerap dilakukan instansi dan para pejabat. Halo sahabat semua. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin menginformasikan terkait honorer dihapus November, Men-PAN-RB diminta DPR lakukan ini. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, biar sahabat dapat informasi terbaru dari admin. Yuk, sahabat kita ke informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintah dipastikan akan menyapu bersih pegawai honorer pada November mendatang. Dalam kebijakan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas berjanji tidak akan gegabah. Bahkan, dia memastikan akan menghindari PHK terhadap pegawai honorer yang akan dihapus statusnya tersebut. Kendati demikian, sejumlah anggota DPR RI Komisi 2 meminta Azwar Anas untuk sungguh-sungguh menyelesaikan rekrutmen tenaga honorer yang kerap dilakukan instansi dan para pejabat. Hal ini mengingat aturan perundang-undangan telah melarang rekrutmen honorer sudah jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan, namun praktiknya masih saja terjadi sampai saat ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menyoroti maraknya pengangkatan honorer yang dilakukan setelah tahun 2018. Padahal menurutnya dalam aturan Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK, sudah jelas bahwa adanya larangan untuk mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPPK, tenaga honorer, untuk mengisi jabatan ASN. Artinya dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi di PP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023, artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018, paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Dikutip Selasa, 11 April 2023. Logika berpikirnya adalah pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satupun institusi ataupun pejabat yang melakukan pengangkatan non-ASN, dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini juga saya katakan belum pas, walaupun Bapak mengatakan 2,3 juta lebih, lanjutnya. Lebih lanjut, Guspardi Gaus juga menyayangkan kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah terkait persoalan tenaga honorer ini. Hal ini terlihat dari minimnya tindak lanjut surat edaran Men-PAN-RB mengenai penyelesaian tenaga honorer ini. Ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Mau dibawa kemana negara kita? Masa Men-PAN-RB yang ditugaskan Presiden menangani persoalan tentang ASN dan struktur pemerintahan masih saja ada pihak pemerintah pusat dan daerah yang mengabaikan, ungkapnya. Kemudian, anggota Komisi 2 lainnya, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda juga turut meminta Men-PAN-RB untuk membereskan perekrutan tenaga honorer yang masif terjadi di daerah.
Menurutnya ini menjadi masalah yang menahun akibat tidak jelasnya dasar hukum dalam perekrutan pegawai. Untuk itu ia menyarankan agar aturan hukum tersebut tersentral di Kemenpan-RB dan BKN. Saya meminta agar intervensi digital yang sudah dilakukan oleh Mas Anas selama menjabat sebagai Menpan-RB juga bisa dilakukan bukan hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia tapi untuk memastikan dasar hukum keberadaan para honorer itu tersentral di Kemenpan-RB dan BKN, tegasnya. Saya meminta agar intervensi digital yang sudah dilakukan oleh Mas Anas selama menjabat sebagai Menpan-RB juga bisa dilakukan bukan hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia tapi untuk memastikan dasar hukum keberadaan para honorer itu tersentral di Kemenpan-RB dan BKN, tegasnya. Melihat jumlah yang banyak ini, Anas mengungkapkan bahwa pihaknya harus mencari solusi terbaik. Karena faktanya di lapangan banyak sekali pelayanan publik ini dikerjakan oleh honorer, baik honorer itu atau yang disebut dengan non-ASN, paparnya. Nah sahabat, demikian informasi terbaru dari admin. Semoga informasi yang admin bagikan berguna bagi sahabat semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.